Rumah sakit di Indonesia tidak luput dari serangan teroris cyber yang meretas jaringan internet di berbagai negara. Satgas Pangan terus memantau harga bahan pangan hingga tingkat pasar tradisional. Ada ancaman pidana jika ketahuan menimbun bahan pangan. Upaya pihak kepolisian yang akan menjemput paksa pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab juga pulang ke tanah air didukung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Anda kembali menyaksikan Prime Time News. Kami menyajikan program dengan mengemas makna dalam sebuah berita selama 60 menit ke depan. Saya Andini Effendi, inilah Prime Time News lengkapnya. Serangan cyber terhadap layanan kesehatan kini melanda dunia, termasuk Indonesia. Pemerintah lantas mencari sistem penangkal agar serangan ini tidak melumpuhkan pelayanan rumah sakit di tanah air. Serangan siber bernama ransomware WannaCry menyebar luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Program jahat yang melumpuhkan sistem komputer itu terdeteksi masuk ke sejumlah rumah sakit tanah air sejak Sabtu lalu. Pemerintah bergegas mencari penawar agar layanan kesehatan tidak lumpuh akibat virus tersebut. Tersebarnya malware jenis ransomware ini demikian masif di seluruh dunia, sehingga kasus ini bukan kasus Indonesia, kasus dunia. Jadi banyak engineers di dunia juga yang mencoba menyelesaikan masalah ini, ya, mencoba membuat semacam antivirus. Kementerian Komunikasi dan Informatika lantas menggandeng Cybercrime Markas Besar Polri untuk menangani masalah ini. Diharapkan para ahli komputer tanah air bisa segera mendapatkan penangkalnya. Untuk yang data-data yang sudah terenkripsi ini yang masih dicari, bukan hanya kita permasalahannya. Ini lagi mencari semua, dunia lagi bergerak, terutama teman-teman yang bergerak di dunia cyber security ini bagaimana mencari untuk mendapatkan enkripsi file dekripsinya. Untuk kerjasamanya dengan cybercrime kita melakukan koordinasi, apalagi kalau ada yang merasa terganggu, kita bisa bantu. Ransomware WannaCry diketahui melumpuhkan layanan kesehatan di 99 negara secara bersamaan. Negara yang menjadi sasaran diantaranya Inggris, Italia, Tiongkok, Rusia, serta Indonesia. Para penjahat siber diduga menyerang rumah sakit untuk meminta uang tebusan. Tim Liputan Metro TV. Serangan cyber malware yang menyerang Indonesia dinilai bukan hal mengejutkan. Pemerintah diyakini bisa mengantisipasi teror cyber ini sejak lama melalui Badan Cyber Nasional yang telah lama diwacanakan untuk dibentuk. Serangan cyber malware ransomware WannaCry ke Indonesia mencemaskan sejumlah pengguna teknologi informasi di tanah air. Tak terkecuali bagi Kementerian Komunikasi dan Informasi, lembaga resmi pemerintah yang seharusnya bisa mengantisipasi secara dini tentang adanya serangan siber tersebut. Pengamat teknologi informasi Ruby Alamsyah mengatakan, ancaman siber inilah yang menjadi salah satu alasan perlunya segera dibentuk Badan Siber Nasional untuk mengatasi dan menyelesaikan berbagai macam serangan siber. Menurut Ruby, kedepannya pemerintah akan kewalahan menangani penyebaran serangan siber karena kementerian dan lembaga terkait seperti Kominfo dan Polri saat ini memiliki keterbatasan sesuai tupoksinya masing-masing. Padahal di Cyber atau Badan Cyber Nasional, cikal bakal Badan Cyber Nasional, itu kita siapkan tim koordinasi yang multi stakeholder. Ada praktisi, ada akademisi, ada birokrasi, ada militer, ada penegak hukum, lengkap semuanya. Nah, kalau ini bisa berjalan dengan baik atau badan ini bisa jadi, menurut saya badan itu yang bisa menjawab pertanyaan tadi, bisa menanggulangi. Ini sudah sejak lama, kenapa nggak bisa ditanggulangi? Ya itu, karena mereka bukan tupoksi dasarnya. Wacana pembentukan Badan Siber Nasional sudah digaungkan sejak tahun 2013 silam. Namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang berarti hingga akhirnya Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena teror siber malware.
Belakangan pemerintah melalui Menko Polhukam baru menegaskan keseriusan pembentukan Basinas sejak munculnya berita bohong atau hoaks serta maraknya ujaran kebencian di media sosial setahun terakhir. Lembaga sandi negara sebagai embrio, ya, karena dia sudah ada personil yang ahli, sudah ada perlengkapan, sudah ada keahlian, pengalaman, ya. Dari sana baru kita tingkatkan menjadi Badan Siber Nasional. Nah, tugasnya apa? Tugasnya kembali tadi mengkoordinasikan berbagai aktivitas cyber yang sudah ada di Indonesia. Rencananya Badan Siber Nasional nantinya akan menjadi bagian dari ketahanan informasi yang dikoordinasikan melalui Badan Cyber Defense yang ada di Kementerian Pertahanan, Cyber Intelligence di Badan Intelijen Negara, serta Cyber Security di instansi Polri. Tim Liputan, Metro TV. Pemerintah Inggris mengaku telah berhasil memulihkan jaringan layanan kesehatan mereka akibat serangan virus melalui dunia maya, sementara Rusia masih belum bisa memulihkan 100% serangan virus ransomware. Serangan siber melalui virus ransomware bernama WannaCry menyerang jaringan internet lembaga atau organisasi di sekitar 99 negara dunia sejak Jumat lalu. Virus ini mengunci akses ke data dan meminta pengguna untuk membayar uang tebusan sebesar $300 Amerika. Serangan pertama terjadi di Inggris. Menteri Dalam Negeri Inggris Amber menyebutkan bahwa ada sebanyak 48 dari 248 jaringan internet layanan kesehatan yang terinfeksi virus. Kini 97% layanan kesehatan di Inggris telah berfungsi normal. Hanya tersisa 6 layanan yang belum pulih. Akibat serangan ini, sejumlah rumah sakit sempat menutup bangsal dan ruang gawat darurat karena kerusakan peralatan rumah sakit yang menggunakan sistem jaringan internet. Bahkan pasien diminta untuk menunda pemeriksaan ke rumah sakit kecuali dalam keadaan darurat. In fact, what we're getting is that only 20% of NHS trusts have been impacted. Of the 48 that were impacted, most of them are back to normal course of business. So only 6 of them have some limits on their business. All A&Es are working at full tilt as normal. Most people won't notice any impact. Virus yang disebar kelompok peretas bernama The Shadow Broker menggunakan alat peretas yang dikembangkan Lembaga Keamanan Nasional Amerika Serikat atau NSA. Di Spanyol, perusahaan telepon Telefonica turut merasakan dampak serangan virus ini. Beberapa komputer mengalami gangguan dan tidak bisa diakses. Selain perusahaan telepon, serangan virus juga telah mengenai Kementerian Energi dan Kementerian Pariwisata. Sementara itu, produsen mobil Prancis Renault terpaksa menghentikan produksi mereka di Prancis dan juga Slovenia. Dua firma keamanan jaringan komputer, Kaspersky Lab dan Aves, menyatakan serangan terberat dialami oleh Rusia. Bank Sentral Rusia menyebutkan sistem perbankan mereka terpengaruh. Begitu juga dengan sistem perkereta-apian di Moskow. Pemerintah Rusia kini masih berupaya untuk mengatasi serangan ini. Sejauh ini mereka belum berhasil mengamankan seluruh data. Государство приняло решение о переводе государственных компьютеров под управление операционными системами разработки отечественной. Это надо просто продолжать делать настойчиво. Пока мы не добьемся перехода, у нас будут риски. Pemimpin perusahaan keamanan jaringan Threadlock, Farnun Batwar, menyatakan, serangan kali ini merupakan serangan siber terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Farun menambahkan akan butuh berbulan-bulan untuk mengetahui dalam aksi ini, bahkan mungkin tidak akan pernah diketahui. Namun yang perlu menjadi perhatian saat ini, siapapun bisa melakukan peretasan dengan gampang untuk maksud kejahatan. Clemencia Michelle, Metro TV. Bagaimana langkah pemerintah melawan terorisme cyber? Nantikan sesaat lagi.